Oke, sepertinya tidak ada hal lain selain tarif Trump dan juga data ekonomi yang memang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar untuk minggu ini, sehingga kemungkinan itulah yang menyebabkan kenapa market seolah-olah tidak bergerak banyak. Bahkan kalau kita lihat dari indeks saham ataupun bahkan market lain, kecenderungannya bergerak statis atau ya mungkin lebih kepada range yang terbatas. Tapi apakah kira-kira yang ditunggu oleh para pelaku pasar ini? Kurang lebih ini dia ulasannya. Ya, tadi malam kita sudah lihat data indeks kepercayaan konsumen dari Amerika yang dirilis dari Consumer Board. Ternyata angkanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi 92,9 versus ekspektasi 94,0. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan previous atau bulan sebelumnya, kecenderungannya mengalami penurunan dari level 98,3 yang justru sempat di-revise atau revisi naik ya ke 100,1. Nah, ini tentunya memberikan indikasi terkait dengan melemahnya sentimen konsumen dan juga indeks kepercayaan konsumen yang nantinya akan sangat berpengaruh pada tingkat pembelian ataupun ya kepercayaan untuk konsumen Amerika. Nah, satu sisi teman-teman, sebetulnya ada beberapa pengamat yang menilai bahwa data Consumer Board ini jauh lebih bagus daripada data University of Michigan. Tentunya University of Michigan juga akan tetap di-list dan itu akan dilihat di nanti hari Jumat ya, yang kemungkinan akan berbarengan dengan data PCE. Nah, tapi ada hal yang cukup menarik di sini dengan angka-angka yang relatif lebih rendah, berarti mengindikasikan apa yang dikhawatirkan terkait dengan perlambatan konsumsi ataupun perlambatan ekonomi, menjadikan market Amerika kecenderungannya tetap dalam faktor kekhawatiran. Dan yang kecemasan terkait dengan resesi tentunya masih tetap harus dibuktikan lebih lanjut. Ini kaitannya dengan data GDP dan itu baru dirilis besok malam. Oke, berarti ada beberapa pandangan di sini dan termasuk kalau misalkan kita perhatikan ternyata data tersebut turun sudah 4 bulan berturut-turut. Tanda-tanda tersebut memberikan indikasi ya kaitannya dengan pandangan kondisi bisnis yang saat ini melemah, kemudian ekspektasi konsumen yang sangat tersuram dan juga optimisme tentang pendapatan di masa depan yang sebagian besar justru sudah hilang. Artinya lagi teman-teman, bukan hanya kaitannya dengan prospek ekonomi ke depan, tapi dengan prospek penghasilan ataupun pendapatan pribadi masing-masing warga Amerika. Nah, ini yang cukup menarik, nanti akan kita ketahui bersama dengan data GDP dan juga personal spending yang akan dirilis di hari Jumat nanti. Kemudian yang juga kita lihat di sini adalah terkait dengan kebijakan tarif. Lagi-lagi teman-teman, Trump selalu menekankan terkait dengan tanggal 2 April yang disebutnya sebagai hari atau Liberation Day atau hari pembebasan yang kaitannya juga disinggung dengan tarif resiprokal. Jadi sebetulnya tarif resiprokal ini sebetulnya menurut Trump itu sudah dibahas dan sudah tuntas, yang tadinya mereka akan melakukan mungkin butuh waktu untuk melakukan evaluasi ataupun bahkan menargetkan ke negara-negara tertentu, ternyata sudah bisa berlangsung ataupun bisa dilangsungkan dengan waktu yang lebih cepat. Dan termasuk yang paling memungkinkan di sini adalah kebijakan tarif tembaga yang akan diberlakukan. Ini juga sama, sebetulnya mereka masih mengevaluasi dan punya waktu sekitar 270 hari. Tapi bayangkan, dengan waktu yang singkat ternyata sudah terrealisasi dan siap untuk diberlakukan. Nah, ternyata setelah pengumuman yang mungkin akan diberlakukan mulai beberapa minggu ke depan, justru para pelaku pasar dalam ini adalah eksportir ataupun importir bergegas untuk melakukan impor tembaga sebelum tarif tersebut berlaku. Dan bayangkan, terjadi lonjakan sampai kisaran 500.000 ton dari yang semula biasanya setiap bulannya hanya rata-rata 70.000 ton. Nah, berarti otomatis inilah pula yang akan menjadikan concern utama bagi para pelaku pasar, investor yang juga akan melihat apa yang akan terjadi di tanggal 2 April mendatang. Nah, kaitannya dengan kebijakan tersebut, ya ternyata bukan hanya kepada Amerika, semua akan bercondong kepada negara-negara lain dan termasuk dampak yang bisa terasa kepada Jepang. Tapi khusus kali ini, Kazuo Ueda lebih menyinggung kekaitannya dengan syarat yang diperlukan untuk bisa mendorong ataupun mendukung kepada BOJ menaikkan suku bunga lebih lanjut. Syarat yang pertama tentunya kalau lihat dari data inflasi yang perlu diyakini oleh pasar ataupun dalam hal ini adalah para pembuat kebijakan. Mereka ingin memastikan bahwa inflasi ini stabil atau relatif betul-betul konsisten. Jadi bukan hanya satu kali spike ataupun bahkan mungkin naik turun ya, tapi yang dibutuhkan adalah betul-betul konsisten dan menunjukkan apakah kategorinya sesuai dengan apa yang diharapkan apa tidak. Nah, sementara untuk menilai apakah inflasi tersebut sudah ya bisa dibilang mencapai target 2% diinginkan oleh bank sentral, maka yang salah satu menjadi faktor utama yang dilihat itulah kaitannya dengan apakah pertumbuhan upah yang terbaru dari Jepang ini cenderung berlanjut apa tidak. Nah, kebijakan upah sendiri atau
pembahasan terkait dengan upah ini sedang dibahas dan kita harapkan ini akan segera rilis di akhir bulan ini dan nantinya akan menjadi faktor atau salah satu faktor pertimbangan. Kemudian yang kedua, kunci utamanya adalah kenaikan upah sebesar 3%. Apakah itu bisa dipertahankan atau tidak? Ya, gosip ataupun rumor terbaru sebetulnya tahun lalu pun kalau kita compare dengan yang terjadi, itu sudah terjadi kenaikan di 5%-an. Nah, jadi 2 tahun yang lalu mereka masih tetap berada 3% dan kemudian tahun lalu sudah berada di sekitaran 5%-an. Kali ini ada ekspektasi tersebut bisa terjadi kelanjutannya dan bahkan mungkin negosiasi antara pihak buruh ataupun pihak perusahaan itu kurang lebih akan menghasilkan di kisaran 5,5 ataupun mendekati 6%. Keinginan dari para buruh tentunya naik ke 6%, tapi mungkin angka tengah yang akan diambil sebagai titik kesepakatan itu yang akan kita tunggu. Kemudian UEDA juga menegaskan kalau ternyata kenaikan upah ini berlanjut dan berdampak positif kepada pendapatan rumah tangga, maka bisa dipastikan itu akan mendukung kenaikan konsumsi secara moderat. Tentunya ini juga yang menjadi ciri khas ataupun signifikan sinyal ya yang disampaikan oleh UEDA. 2 tahun lalu, Katsuo Ueda selalu menekankan bahwa dia menginginkan untuk melihat inflasi tersebut naik bukan karena harga bahan bakar, melainkan karena adanya ya kenaikan konsumsi domestik. Dan konsumsi domestik itu harus didukung dengan kenaikan upah. Jadi secara korelasi, ya memang tahapannya itulah yang diinginkan oleh UEDA dan dipastikan itu adalah harus konsisten. Kalau ternyata didapatkan konsistensi, maka hampir bisa dipastikan mereka akan melakukan kenaikan suku bunga kembali. Nah, kaitannya dengan kenaikan harga pangan, UEDA menjelaskan bahwa kalau memang ternyata kenaikan itu hanya bersifat sementara, maka tidak layak untuk direspon ataupun langsung diputuskan kenaikan suku bunga, dalam ini adalah kebijakan moneter. Tapi kalau misalkan ternyata kenaikan harga pangan tersebut berkelanjutan, kemudian menyebabkan inflasi lebih luas kembali ataupun bahkan mendorong inflasi secara umum, maka hampir bisa dipastikan bank akan berespon dengan kenaikan suku bunga. Jadi kita tinggal tunggu saja, teman-teman. Dan so far yang saya lihat di sini yen masih tetap menguat ya untuk saat ini, dan secara range area sebetulnya dalam 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir tepatnya kita tidak melihat range yang terlalu besar. Ini juga berpengaruh dari apa yang sedang ditunggu oleh para pelaku pasar. Mungkin nanti kita hari Jumat akan melihat data inflasi terbaru dari Jepang. Kemudian Goldman Sachs mengingatkan untuk berhati-hati, ini kaitannya dengan tanggal 2 April mendatang, yaitu kaitannya dengan kebijakan tarif resiprokal. Menurut Goldman Sachs, walaupun ada indikasi bahwa Trump sudah mulai melunak, bahkan kemarin atau tadi malam pun sudah memberikan indikasi bahwa dia akan lebih lunak terkait dengan kebijakan tarif dan hanya menargetkan beberapa negara saja. Tapi pada dasarnya apa yang disampaikan Goldman Sachs ini menjadi keseriusan yang perlu dicermati, teman-teman. Jadi kita tahu bersama bahwa Trump ini yang juga sifatnya memang kadang tarik ulur dan akhirnya kita tidak bisa menerka apa yang diinginkan Trump sesungguhnya. Jadi menurut Goldman Sachs ada baiknya untuk berhati-hati sampai at least minggu depan kita akan lihat tarif resiprokal itu akan seperti apa. Kalau ada perubahan atau kurang lebih kebijakan tambahan, kira-kira kebijakan tambahan itu apa? Yang diharapkan tentunya sampai saat ini kita sudah lihat 2 hari terakhir indeks saham mengalami kenaikan gara-gara Trump mengindikasikan bahwa dia bisa melunak dalam hal kebijakan tarif ini. Tapi seperti biasa, ini tarik ulurnya Trump, padahal kebijakan tarif itu memang sudah bukan rahasia umum lagi, digunakan oleh pemerintah untuk bernegosiasi. Jadi ya kita tinggal tunggu saja ini apakah semakin serius atau justru malah menjadi kabar bagus minggu depan. Oleh karena itu kalau misalkan kita lihat untuk ekonomi kalian untuk hari ini, saya sih praktis tidak terlalu melihat ada data yang spesifik selain durable goods order ya. Jadi ini mungkin salah satu panduan kita juga untuk melihat apakah ada pesanan barang tanah lama yang berarti korelasinya adalah kepada tingkat aktivitas manufaktur ataupun produksi. Kalau datanya relatif turun, maka kita lihat itulah tingkat pesanan yang lemah, berarti mengindikasikan aktivitas manufaktur ataupun produksi relatif lebih lemah. Dan itu berarti ekonomi sedang melambat kembali. Dan tentunya imbasnya adalah kita akan melihat penurunan pada pasar saham, kemudian dolar juga mungkin akan melemah. Respon yang paling utama nantinya akan tertuju kepada mata uang lain yang mungkin akan menguat setelah perlemahan dari US dollar tersebut. Bagaimana dengan emas? Tentunya ini akan juga mengalami kenaikan ya. Nah, tapi untuk pound sterling di jam 2 siang ini kita akan lihat juga data CPI yang diperkirakan akan relatif stabil ya untuk basis tahunnya 3,0%. Kemudian yang juga harus kita tinjau adalah terkait dengan spring forecast. Proyeksi
budget untuk musim semi dari Menteri Keuangan Inggris. Yang perlu ditekankan di sini, kalau tidak terjadi pemangkasan budget, maka kita akan lihat pound sterling akan relatif menguat. Ini dikaitkan dengan optimisme pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau misalkan ternyata terjadi pemangkasan, maka itu hampir bisa dipastikan ada kekhawatiran terkait dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga mungkin itu yang akan berdampak negatif atau direspon negatif oleh pound sterling. Sementara untuk inflasi, tentunya ini akan menjadi indikasi yang bisa dibilang menjadi tekanan apakah nanti BOE akan lanjutkan penurunan suku bunga lebih lanjut apa tidak ya. Dan tentunya yang sekedar ingin menanyakan, minggu ini kita akan ada agenda untuk menantikan GDP Amerika, juga PCE Amerika, dan juga personal spending dari Jumat. Sementara kalau kita compare untuk sampai minggu depan, saya perlu ingatkan minggu ini dua hal tadi, GDP dan PCE Amerika dan juga Inggris. Kemudian yang akan kita lihat minggu depan itulah kaitannya dengan kebijakan tarif resiprokal di tanggal 2 April dan tentunya non-farm payroll dan data tingkat pengangguran di hari Jumat mendatang. Kira-kira apakah ini akan menjadikan kesempatan yang bagus untuk melihat emas ditutup dengan sisi positif di bulan Maret, atau justru akan menjadi tekanan turun lalu kemudian baru akan bergegas naik kembali di non-farm payroll? Itu akan kita coba cek secara bertahap, tapi yang jelas 2 minggu ke depan, minggu ini dan minggu depan, harap berhati-hati.